lebih ke speak up ini soal harga diri aku sih, rumah tangga juga. Untuk kali kedua, Insanul Fahmi muncul ke hadapan publik. Kemunculannya kali ini tentu saja berbeda dari yang pertama. Insan terlihat percaya diri meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh istrinya Wardatina Mawa dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan Inara Rusli. Penampilan pengusaha muda ini begitu meyakinkan, jauh ketika tampil di hadapan Richard Lee. Sekarang mulai muncul karena memang udah banyak berpikir. Sepertinya orang-orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa. Karena memang sekarang ini udah ditunggangin oleh banyak pihak. Sehingga memang ya rumah tangga itu jadi makin kacau. Bukan hanya meluruskan polemik yang kini semakin liar, dengan penuh keyakinan jika dirinya bakal terus meneruskan mempertahankan bahteranya dengan Mawa dan juga Inara Rusli. Sikap berani dan pede Insanul ini bukan tanpa alasan. Benarkah ada andil guru spiritualnya hingga Insanul siap mempertahankan Mawa dan Inara? Atau ini hanya akal-akalan sepihak insan untuk memuluskan niatnya bisa berpoligami? Selain mendapat masukan dari guru ngaji, ada andil Inara yang legowo menjadi istri kedua Insanul. Waktu itu diundang sama Buya, kita ngobrol. Jadi kayak alhamdulillah sih dapat banyak insight lah. Ya, karena waktu itu harusnya ada Mawa juga. Harusnya ada Mawa juga. Nggak tahu aku menolak atau enggak, tapi katanya nggak merespon. Menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kesehatan sana-sini, jadi PA sana-sini, banyak endorse, kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka. Cinta memang membutakan hati berdasarkan orang terdekat Inara. Jika Inara kabarnya menikmati perannya sebagai istri kedua Insan, lantas benarkah karena sudah berbadan dua, membuat Inara sulit melepas Insan? Benarkah karena itu juga Marissa Ica, sahabat sekaligus tim yang pernah ditunjuk Inara untuk mendampingi jadi kuasa hukum, kini malah memilih mundur? Ya gimana kalau orang udah cinta? Love is blind, love is blind. Oh enggak itu. Karena kan beredar bola liarnya seperti itu. Ya, anak siapa? Ya, tapi kan kondisinya lagi seperti ini. Hamil. Ya, bohong itu. Dosa itu siapa itu yang ngetik? Saya sudah memberikan yang terbaik yang menurut saya bisa saya berikan sebagai teman. Apapun yang terjadi, saya akan carikan jalan keluarnya. Namun kalau memang gak mau diurus ya mau apa? Gak mau diurus ya mau apa? Dua kasus hukum yang berbeda tengah membelitnya, tapi Insan masih tetap santai. Tepat di tanggal 20 Desember lalu, polisi sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Insan dan Inara untuk hadir menghadap penyidik Polda Metro Jaya. Bukannya mencoba menenangkan suasana, Insan malah mendatangi Mabes Polri. Disinilah mencuat kabar jika Insan akan menyeret balik Mawa ke pihak berwajib. Bahkan niat Insan ini diunggah di laman foto berbaginya. Lantas benarkah ada campur tangan Inara di balik keberanian Insan kali ini? Benarkah pisahnya Ica dengan Inara ada kaitannya dengan pencabutan laporan ibu 3 orang anak itu terhadap Insan? Bahwa kamu tahu kan bahwa aku ini sudah sangat menjaga harga diri kamu, nama baik kamu sebagai perempuan, sebagai ibu, supaya aku menjaga karena melihat anak-anak kamu. Sama Inara kemarin alhamdulillah udah lebih baik. Tinggal mau aku gimana. Bukan illegal akses saja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto. Ya, jujur saya
juga merasa tertipu, tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Yang penting tugas saya hanya meminta keadilan aja. Oh, belum ada sih saat ini. Kayaknya dia lebih senang aku di penjara, tapi nggak tahu deh ya. Aku ikutin aja proses hukumnya. Mau gimana pun aku tetap hargain sih. Oh, kalau itu kata dia pengen dicabut sih. Kalau itu kata dia pengen cabut. Ina. Lantas benarkah ada nama Virgon Tambunan dalam laporan Insan lantaran barang bukti CCTV yang distorkan Mawa ke polisi didapatnya dari mantan suami Inara? Enggak, aku nggak bisa nuduh langsung sih. Nggak bisa nuduh langsung, tapi yang jelas ini menurut aku di belakang ini komplotan. Memang udah komplotan, jadi kalau menurut aku belum bisa nuduh secara personal. Karena ini memang terorganisir banget. Saya tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan ranah yang saya, mohon maaf. Melihat pas kayak guys itu berapa bang? Bang dilaporkan di Mabes. Dilaporkan di Mabes. Ya nanti kita lihat aja dari penyidik. Pelaku semuanya ini yang saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintir-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Ya, sejak kasus ini mencuat tak ada lagi akses Insan untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Benarkah Mawa tak terima jika Insan bertemu dengan anaknya? Dan benarkah karena sulit bertemu dengan anak itulah Insan melakukan upaya hukum terhadap Mawa? Ditambah ibunda Insan terpukul gara-gara sikap Mawa yang memilih mengadu ke polisi dan menguak Insan dan Inara ke publik ketimbang tabayun. Halo buat Mawa, karena nggak dibolehin ketemu sama Afnan juga. Ya kalau bisa kita ketemu, jangan bawa keluarga, karena mau gimana pun masih istri. Ya kan, mau gimana pun tanggung jawab masih ada di aku. Ya kan, tolong hargai sih. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Ya udah, ini memang udah sifatnya orang dewasa ya, jadi jangan sampai anak saya tahu perihal ini. Saya mohon dijaga juga, jejak digital juga saya memohon supaya anak saya jangan sampai tahu perihal orang tuanya. Lantas benarkah ada syarat yang harus dipenuhi Insan agar ia bisa kembali? Benarkah syarat yang diberikan Mawa adalah agar Insan bertemu dengan keluarga besarnya di Medan? Benarkah syarat yang diberikan Mawa tak bisa dipenuhi Insan lantaran pernah diperlakukan kurang baik oleh keluarga Mawa? Effort banget sih, aku minta tolong teman-temanku juga semuanya. Aku ngechat dia langsung juga, kayak gitu kan. Cuman memang dia punya satu permintaan, harus datang ke keluarga dia. Cuman aku trauma, waktu itu memang orang tua aku pernah dimarah-marahin sama orang tuanya. Dimarah-marahin sama keluarganya sih, bentak-bentak sih pernah. Jadi ya karena memang kayak gitu kan karakternya. Ada tadi barusan beliau chat saya, katanya mau ke Medan. Nggak tahu sih, karena saya masih mau stay dulu di Jakarta. Mau mengurusin proses ini biar segera lancar cepatnya.